Bisa dijelaskan Pak Heri, berapa jumlah kolam ikan yang ada di sini ini, usaha milik jenengan ini? 150, Pak. 150 kolam. Ya. Ini berada di lahan berapa luas ya? Di luasan 200 bau, 200 ru. 200 ru ya. Ini panennya ini berapa minggu sekali atau berapa hari sekali ini, Pak? Kalau ini panen sudah hampir setiap hari. Satu kali panen berapa kintal? Kurang lebih 1 ton. 1 ton. Penjualannya kemana, Pak? Ke daerah Surabaya dan Sidoarjo. Ini juga mulai dari penetasan atau tebar benih, Pak? Pembesaran aja, dari tebar benih aja. Oh ya. Selama berapa bulan ini dipanen? 2,5 bulan sampai 3 bulan. Biasanya satu kali panen ini penghasilannya sekitar berapa, Pak? Kurang lebih 1 ton. 1 ton itu dengan harga sekarang, harga kolam 18.000. Berarti sekitar 18 juta. 18 juta itu kotor, Pak ya? Kotor ya. Potong biaya pembersihan, Iya. sama bekerja. Iya. Ini airnya diambilkan dari mana ini, Pak? Dari sumber air. Sumber air ya? Iya. Ini airnya memang mengalir terus gitu, Pak ya? Iya. Itu gunanya apa, Pak? Kenapa kok air ini harus mengalir terus ini, Pak? Karena sebetulnya lele tidak terlalu butuh oksigen sih. Cuman ini kan karena kita tebarnya itu tebar padat, Pak ya. Jadi harus dibantu dengan aliran air untuk pemenuhan oksigen terlarut di air. Ya. Kolamnya ini ukuran berapa kali berapa? 3 kali 7. Satu kolam ini berapa muat berapa ikan, Pak? 15.000 bibit. 15.000. Hasilnya ketika satu kolam ini sampai berapa ton? Kalau sampai dengan finish kurang lebih target kita di 1,2-1,3 ton. Ini pakannya menggunakan apa, Pak? Pakannya kita pakai kombinasi mixing pakan pabrikan dengan pakan alternatif produksi kita sendiri. Kenapa kok pakai pakan alternatif, Pak? Untuk menekan biaya produksi. Gitu ya. Marginnya sampai berapa persen, Pak? Kalau kita memakai pakan alternatif itu? Pakan alternatif margin yang kita dapat bisa 30-40% lah. 30% ada angka 30%. Ya. Harapannya, Pak, ini barangkali ada teman-teman pemula yang pengen memulai usaha ternak ikan lele. Ini apa sih tipsnya atau bagaimana, Pak? Tips untuk petani pemula peternak lele, pembudidaya lele, yang pertama tetap kita nggak bisa lepas dari bibit, Pak ya. Jadi saya melihat bibit itu memang dari biaya produksi nggak sampai 10% muatannya, tapi dia akan berpengaruh besar sekali di budidaya. Jadi pengaruh bibit ini bisa lebih dari 50%. Nah, ini kelemahan dari balai pembudidaya bibit itu kan sampai dengan hari ini belum ada namanya pembaruan genetik lele. Dan saya melihat ada beberapa kelemahan dari bibit yang ada. Yang nomor 1 rentan penyakit, yang kedua biasanya pada bibit-bibit bulan tertentu itu kecentet bahasane wong Jawa. Itu nggak bisa besar itu, ya? Iya, tidak bisa besar. Terus tip yang kedua terutama di pengkondisian air. Itu karena kita budidaya ikan yang notabene dia hidupnya itu di air. Nah, itu kita perlu cek berkala pH air, terus kondisi oksigen terlarut di air. Terus setelah kondisi jawaban air ini, solusi air ini sudah kita dapat, tetap pakan, karena budidaya lele itu biaya operasional terbesar.